Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya untuk kita lingkungan Santa Maria Area 2. Ya, memang yang paling utama kebersamaan kita itu jangan diukur banyaknya orang, tapi konsistensinya. Karena memang konsistensi itu diperlukan untuk kita tetap bertekun dalam Tuhan. Dan lingkungan itu dibentuk berdasarkan keinginan bersama untuk bersekutu dalam Tuhan di rumah kita yang ada di area 2 ini. Nah, untuk lingkungan Santa Maria ya nanti kita akan mengikuti jadwal BKSN yang akan disusun oleh pengurus lingkungan. Jadi dalam 1 bulan nanti itu ada 4 kali. Nah, di kita juga akan ada 4 kali. Nah, nanti kita akan rapat setelah ibadah ini. Dan yang paling penting adalah kita sekarang lebih baik terus bertekun dalam doa agar komunitas doa ini tetap seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya, atau seminggu 3 kali, tetapi saya sih lebih enak itu seminggu sekali karena kita ini kan ingin memperhatikan saudara-saudara kita ya. Nah, nanti kita buat jadwal ya, tidak lama, misalnya 15 menit atau 30 menit. Nah, untuk itu mari kita mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kita untuk beribadat singkat pada hari ini dan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita refleksikan pada kesempatan ini. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita agar kita layak beribadat di hadapan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Di rumah Bu Eligia beserta anak-anak dan keluarganya ini kami berkumpul beberapa keluarga untuk bersekutu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah kami terima dalam baptisan kami yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Berkatilah kami para umat beriman di tempat ini agar kami bersatu padu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan semoga roh perpecahan yang mungkin hinggap di hati kami diangkat, dan biarlah roh persatuan yang selalu menyatukan kami, dan yang paling utama dengan bimbingan Roh Kudus-Mu kami bersatu padu untuk selalu bersekutu dalam nama-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu dikuatkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang menghadirkan terang Kristus di dalam pribadi lepas pribadi itu
membutuhkan perjuangan. Bagaimana kita menghadirkan terang itu di dalam keluarga kita dari mulai pagi, siang, sore, malam, itu kita harus bertekun dalam doa. Dan terang itu dihadirkan dengan doa. Tuhan hanya sejauh doa. Kalau kita tidak berdoa pagi, setelah kita berdoa pagi bangun tidurnya, tidak sulit kok kita berdoa pagi. Tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau doa pokoknya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kebiasaan kita lalu kita cari HP, kita cari ya mungkin minum dulu, padahal apalah sulitnya. Dan kalau kita tidak membiasakan diri untuk berdoa, kita akan tersesat. Dan kuasa kegelapan lambat laun akan menutupi terang itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitu juga dengan kita waktu beraktivitas. Tanda salib lah ketika kita naik sepeda motor. Itu adalah doa yang paling mulia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau memang mau ditambah, ya Bapa lindungilah saya dalam perjalanan agar sampai selamat sampai ke tujuan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu juga kita makan. Kita makan belum tentu makanan yang kita hadapi itu makanan yang sehat. Tetapi dengan kuasa doa, ketika kita memakan makanan itu, kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus melindungi kita. Kalau makanan itu ada terdapat racun atau tai tikus atau mungkin tai cicak, ya itu hanya menyebabkan kita sakit tetapi tidak mati. Tetapi kalau kita sudahlah, kita makan tidak berdoa, lalu keracunan mati, itulah ya celaka, kata Rasul Paulus, ya kan, terkutuk begitu. Jadi orang-orang Katolik itu ya harus bersyukur ada tanda salib, in hoc signo vinces. Nah begitu juga kita tidur, kita tidak tahu karena kematian itu datangnya itu semuanya seperti pencuri. Kita harus berjaga-jaga dan waspada, itu yang dikatakan Yesus kepada kita. Doalah kemuliaan, apa bah sulitnya kan? Beralinglah berapa detik, tidak sampai semenit tidur kan? Nanti kita dibangunkan Tuhan. Tapi kalau dalam tidur kita meninggal, ya apa boleh buat? Ya itulah panggilan Allah, kehendak Allah. Dan itu adalah kenangan terakhir. Makanya jangan pernah menyepelekan doa. Jadi bagi orang yang beriman tuh doa itu adalah komunikasi, jembatan. Satu-satunya sarana untuk komunikasi dengan Tuhan ya doa. Bahkan para rasul itu meminta Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa. Doa Bapa kami itu doa yang paling komplit. Ya. Doa itu bisa menolak segala mara bahaya, malapetaka, ya, segala musibah, dan lengkap di situ. Doa itu sangat lengkap. Tetapi ada permintaan Tuhan yang paling mulia. Kalau kita mau dilindungi, seperti Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka kamu akan dibukakan. Maka kita harus ada syarat. Ya, kalau kita ingin diampuni dosa kita harus mengampuni dosa orang lain. Mengampuni dosa orang lain itu sulit. Kalau maaf itu mudah, mengampuni itu adalah sesuatu rahmat Roh Kudus biar kita bisa bertobat. Tidak mudah itu. Makanya gereja Katolik memberikan sakramen pertobatan. Ya. Dalam pikiran kita ini banyak kuasa-kuasa kegelapan yang suka mempengaruhi kita. Ya. Dalam pikiran kita ini kan ada hawa nafsu dan ada bisikan iblis. Ya. Pengaruh tayangan tontonan itu begitu luar biasa untuk anak-anak dan sebagainya, perkataan, ya kan. Mungkin kalau kita dari mulai bangun tidur sampailah kita tutup mata tidur, ya, coba berapa kali kita berdoa dan berapa kali kita memaki? Lebih banyak makian daripada doa, ya kan? Membangunkan anak, ya, udah marah, pastilah seakan-akan kita ingin tuh anak-anak kita itu paham dengan kekasaran kita kan? Mulai dari bangunkan yang bagus-bagus. Apalagi kalau anak itu udahlah dibangun bagus, malah dia yang memaki kita. Makinlah kita naik sepaning kan. Nah, jadi
Doa itu jauh, makanya kejahatan itu harus dilawan dengan kebaikan. Ya. Mandi terlalu lama kita omelkan. Udahlah waktu, apalagi kita di sekolah-sekolah yang disiplin kan, kita kan khawatir. Ya. Belum lagi misalnya berganti WC, toilet dan sebagainya, belum makan yang lambat, belum lagi cari seragam, cari sepatu, bertingkah lah. Namanya anak-anak nih, ya. Apalagi kalau udah weekend, udah tahu kaos kaki harusnya dicuci. Tengok dari Senin kaos kakinya, Nah, begitu juga sepatu, ya kan? Bisa, sebenarnya sepatunya bisa digosok, dibersihkan, ya kan? Dasinya dicoret, belum lagi topinya, itu udah bekalut. Cari topi ya bisa sampai 10 menit, cari dasi, ujung-ujung bisa terlambat. Akhirnya ngebut di jalan. Nah, itu semua adalah kesalahan dari apa? Kesalahan dari kita tidak mendidik diri kita berdoa dengan disiplin, dan akhirnya kita ya dari mulai 24 jam ya, nanti sampai terus tuh. Udah pulang sekolah, di mana kita, kalau kita ngebut kan, belum lagi kita memaki orang karena orang mau bersenggolan kan. Nah, orang klakson kita marah, padahal orang klakson itu baik untuk mengingatkan kita, ya kan, supaya tidak celaka. Ya, habis itu kita belum lagi ya sampai di sekolah, ya, udah terlambat dan sebagainya, berbohong lagi, tolonglah Pak, anak saya ini karena bukan terlambat karena ban bocor, nah, enggak ada ban yang bocor kan, padahal memang terlambat gara-gara cari dasi, sepele. Hal-hal yang sepele itu membuat, makanya hendaknya kamu setia terhadap perkara-perkara kecil sehingga kamu nanti setia terhadap perkara-perkara besar, itu kata Santo Paulus, ya. Teruslah kita sampailah nanti kita jemput anak, ya. Kita jemput anak, udahlah bagus jemput anak, nengok dia, ya kan, belum keluar. Nah, atau kita yang dimakinya karena kita terlambat kan, marah lagi, pulang ke rumah belum masak lagi asin, ndak enak katanya. Udah, sampailah malam, akhirnya lupa berdoa kan, ngomel terus kita sebagai orang tua. Anak tuh lebih suka, orang tua tuh heran juga ya. Kadang-kadang ya, kalau misalnya bahasa ininya, anak ini kutukan ke berkat bagi kita kan, padahal sebenarnya berkat bagi kita. Tapi karena itu tadi, kadang anak-anak ini maunya sebenarnya apakah kurang perhatian, atau kita kurang komunikasi, atau kitanya kali terlalu ini ya. Nah, jadi ada sesuatu, akhirnya kita tuh betongseng dengan anak, ya kan? Dan ini sering terjadi. Ya, masing-masing diri kita punya pengalaman lah pribadi kan. Jadi ujung-ujungnya lupa berdoa, makan pun ngomel, ya kan? Nanti udah mulai malam, jam 5 harusnya mandi, masih main di tanah, ya kan? Sampailah jam 6 belum buat PR, mulai lagi, terus akhirnya lupa kita berdoa, ngantuk tidur, tap. Nah, puji Tuhan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masih hidup kan. Nah, ini bagian dari bagaimana terang itu, ya, firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Jadi semua kita ini berasal dari firman, berasal dari Allah, berasal dari Kristus, berasal dari Roh Kudus. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau orang masih meragukan siapakah Yesus itu, dialah sang sabda, dialah sang firman, dialah firman bersama-sama dengan Allah, dan dialah Allah. Jadi Injil Yohanes bab 1 ayat 1 ini dengan tegas mengatakan siapakah Yesus itu. Dan itu tidak bisa terbantahkan. Maka kalau orang misalnya untuk bertekun dan beriman kepada Yesus, ya cukup satu ayat ini ya udah bisa membuat orang itu menjadi bertekuk lutut dan mengikuti Yesus sebenarnya. Ya kan? Karena ini jelas. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak bisa terbantahkan. Lalu dijelaskan lagi di ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Ini konsep Allah Tritunggal Maha Kudus yang disampaikan oleh ya Rasul Yohanes. Ya.
Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi aku percayakan Allah pencipta langit dan bumi, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan sekarang itu dijadikan doa. Kalau kita udah habis misa, itu sebenarnya itu sudah didaraskan itu. Jadi hendak ditutup lagi dengan amin, syukur kepada Allah. Nanti ada pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, sama seperti kalau kita misalnya mau mengikuti misa, pastor akan meminta pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ini sebenarnya implementasi dari Injil Yohanes ini. Dijelaskan dengan detail di situ. Jadi kita ini dijadikan oleh Allah. Ya, bagi orang yang memang hanya percaya biologi, tidak percaya Allah, ya kita dilahirkan dari bapak ibu kita. Ya, nanti bapak ibu kita dilahirkan siapa? Kakek nenek siapa? Moyang siapa yang melahirkan? Bapak mamanya. Itu terus kita jawab. Ujung-ujungnya kan yang menjadikan kita adalah Allah. Itulah kehendak Allah yang terjadi dalam diri kita. Nah, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, jelas. Ya, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan terang manusia itulah Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau kita berdoa malaikat, itu kan jelas sabda sudah menjadi manusia. Memang formanya, ya, dalam ada bakti sabda sudah menjadi daging, ya. Sama sebenarnya, sabda sudah menjadi manusia. Nah, itulah dia. Jadi itu doa yang alkitabiah, ya, dijawab, ya kan? Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, jelas, ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi tidak ada kegelapan yang bisa menguasai terang, karena terang itu adalah Allah, Sang Pencipta, ya, langit dan bumi, yang menciptakan terang dan gelap. Ia menguasai surga dan neraka. Jadi tidak ada hak iblis itu menguasai neraka. Iblis itu dimasukkan ke neraka. Jadi jangan percaya dengan film-film bilang ini berkuasa. Malaikat pun tidak berkuasa atas surga. Yang berkuasa atas surga Yesus Kristus. Dialah Bapa, Dialah Roh Kudus. Nah, makanya doa Santo Faustina itu kan jelas. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Nah, itu kita doakan. Soalnya kalau doa singkat ya begitu, tidak sulit. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Kata terpujilah itu menuju kepada Tuhan Yesus. Dan karena perantaraan Bunda Maria dan Santo Yosef, terjadilah, ya, kehendak Allah itu. Fiat voluntas tua, kan. Maka ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ya. Jadi kita daraskan itu karena kita tidak bisa mencari pertolongan siapa lagi. Ya, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Nah, ini Yohanes, ya, gurunya Yohanes. Jadi gurunya Yohanes Rasul itu sebelum itu adalah Yohanes Pembaptis namanya. Nah, jadi jangan bingung. Yohanes ini adalah, ya, saudara sepupunya Yesus, anak Elisabet. Nah, datanglah Yohanes ini untuk menjelaskan bahwa Yohanes itu sebagai nabi, ya, yang mewartakan tentang Yesus itu, ya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Nah, jadi, ya, pemberitaan Yohanes ini untuk membuat orang percaya. Kalau orang tidak percaya, jadi begini. Setengah mati pun kalau kita menjelaskan Yesus kepada orang yang tidak percaya, ya tidak akan dia mengimani Yesus sebagai Tuhan. Dia akan bilang, "Oh, Yesus itu manusia." Karena harus ikut Yesus dulu baru bisa mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, maka orang itu kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau tidak mau ikut Yesus, ya tidak bisa. Mau jungkir balik, mau dikasih kebaikan apapun, ya orang tidak akan merasakan itu.
Dia hanya bisa mengetahui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau dia mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kuncinya di situ saja, percaya. Tapi tidak cukup hanya percaya. Setelah jadi Kristen, setelah jadi Katolik, apakah hanya percaya saja? Tidak. Iman itu, Yesus tambahkanlah iman kami. Itu iman itu bertambah. Itu sebenarnya yang dimaksud. Iman itu tetap Yesus. Tetapi hikmat dan kebijaksanaan memahami tentang Yesus itu. Mungkin anak-anak mungkin berpikir Yesus itu, maka harus ada penjelasan yang bagus. Jangan sampai saya ada sesuatu yang keliru. Tiba-tiba anaknya nakal di gereja. Ya jangan nakal ya, nanti dihukum Yesus. Mana ada Yesus menghukum? Ini kekeliruan dari kecil karena kita tidak menjelaskan atau kita tidak mendapat pemahaman. Yesus tidak pernah menghukum kita. Kitalah yang menghukum diri kita. Kitalah yang tidak mau ke gereja berjumpa Yesus. Kitalah yang tidak mau berdoa. Kitalah yang tidak mau bertobat. Kitalah yang tidak mau berkumpul. Sekarang bergulat saja untuk berkumpul di kita ini. Pasti banyak hawa nafsu kita, egoistis kita. Ya. Jauhlah, ngapainlah, ya kan? Tidak penting lah. Ada alasan yang kita buat untuk menjauh dari Yesus. Padahal di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Nah, ini untuk menguatkan kita semua karena ini ada 3 keluarga ya. Nah, nanti bertambah terus. Ya memang ya ada yang ingin bergabung ya selama memang itu baik bagi dia ya silakan. Nah, jadi ya, ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya itulah makna kelahiran Yesus. Jadi ini beberapa kali dipakai sebagai tema Natal ya. Jadi ini luar biasa, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lingkungan kita bertumbuh. Nah inilah saya katakan bagian titik nadir ya. Bu Ocha, Bu Elgia ya. Inilah titik nadir namanya. Awalnya semangat, nanti turun sampai ke bawah. Nanti seperti gergaji naik lagi begitu. Jadi ini Jadi tetapi titik nadir itu akan membentuk yang namanya gergaji. Dia bisa memotong kejahatan itu karena kebenaran. Jangan lalu kita berkecil hati. Lalu kita pula. Makanya saya katakan ya tidak perlulah kita terlalu bersedih ketika misalnya saudara-saudara kita tidak berkumpul atau kita memang tidak sempat karena memang ya ada yang single parent, ada yang harus bekerja dan berdoa. Ya di sela-sela ya pasti ada waktu untuk berdoa. Tetapi waktu untuk berdoa itu penting ya untuk kita semua sebagai pengikut Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa, doa penutup. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah menyertai langkah kami di rumah Bu Elgia ini. Berkatilah rumah Bu Elgia beserta Bu Elgia, anak-anaknya, kerabat saudaranya, agar segala kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin berada di dalam rumah ini Engkau cabut, dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu menerangi hati mereka yang tinggal di tempat ini, begitu juga kami dimanapun kami berada. Biarlah firman dan sabda-Mu selalu menerangi jalan hidup kami, dan agar kami bertekun dan selalu setia kepada-Mu untuk menghindari segala dosa dan hawa nafsu yang mungkin menutup pikiran kami kepada-Mu. Biarlah doa-doa kami selalu hadir dengan bantuan Roh Kudus, dan kami selalu mampu dan percaya atas firman sabda-Mu dapat kami wartakan. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.